Selamat pagi bagi anak-anak remaja. Kembali kita ketemu dalam renungan untuk anak-anak remaja Poksorako di hari Minggu ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari berdoa. Kembali Tuhan di pagi hari ini, di hari Minggu yang Kau kuduskan, kami anak-anak remaja-Mu membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami, mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kami selaku anak-anak remaja-Mu. Berkati kami semua, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bahan Alkitab kita, yang hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 4, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Anak-anak remaja yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kalian senang dengan berolahraga. Ada yang senang main bulu tangkis, ada yang senang main basket, ada yang senang main voli, atau sekedar bersepeda, atau sekedar jogging atau jalan-jalan bersama dengan teman. Olahraga bermanfaat untuk melatih atau menggerakkan badan supaya badan ini tidak kaku, dan kemudian juga membantu lancarnya peredaran darah. Otot-otot pun juga terlatih dan bisa berfungsi dengan baik. Timotius dalam mengikuti Paulus untuk memberitakan Injil diberikan nasihat oleh Paulus supaya Timotius di dalam perjalanannya dengan Paulus ini tetap sabar, tetap tekun. Dan memang dalam berjalan bersama dengan Paulus, Timotius juga menghadapi berbagai tekanan, masalah-masalah internal jemaat, kemudian juga masalah-masalah yang harus dihadapi dengan ajaran-ajaran lain, ajaran-ajaran sesat. Kemudian Timotius juga dipusingkan dengan mengatur pelayanan di dalam jemaat dan lain sebagainya. Belum lagi berpindah-pindah, berbagai medan yang harus ditempuh bersama dengan Paulus dalam mengabarkan Injil. Karena itu kesehatan perlu dijaga agar Timotius ini sehat dan terus memberitakan Injil dengan baik. Apakah Timotius berolahraga? Nah, kalau kita membaca 1 Timotius ayat yang ke-8 tadi, pasal 4 ayat ke-8, ada kesan bahwa Paulus sepertinya menganggap olahraga itu tidak penting. Tetapi bukan itu maksudnya. Maksudnya latihan badan itu terbatas gunanya. Karena Paulus melihat pada waktu itu orang-orang sangat rajin berolahraga, tetapi kemudian meninggalkan ibadah. Orang lebih mementingkan olahraganya dibanding dengan ibadahnya, sehingga muncul ketidakseimbangan. Apalagi kalau misalnya kegiatan olahraga itu dilakukan di hari Minggu, hari yang harusnya orang Kristen ibadah, tetapi tidak dilakukan. Orang lebih senang olahraga daripada ibadahnya. Karena itu, Paulus mengingatkan supaya Timotius dapat menyimbangkan kegiatan-kegiatan. Kegiatan fisik seperti olahraga itu perlu, tetapi latihan atau ibadah untuk kehidupan rohani juga itu perlu harus dilakukan. Ibadah membuat hubungan Tuhan dengan diri kita itu semakin dekat. Selain itu dalam ibadah ada pembacaan firman Tuhan, dan ini menjadi pedoman hidup supaya kita senantiasa dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Paulus dalam tulisan-tulisannya seringkali menggunakan ilustrasi olahraga. Misalnya, telah mengakhiri pertandingan, mengikuti perlombaan lari, dan lain sebagainya. Jelas sekali di sini
Paulus juga tidak menyepelekan akan kehidupan olahraga. Tetapi Paulus sekali lagi menekankan dalam nasihatnya kepada Timotius untuk menyeimbangkan. Hidup kita ini perlu seimbang. Tidak ada yang harus yang lebih unggul dan kehidupan yang lain itu lebih disepelekan. Jadi sehat tubuh juga mempengaruhi kehidupan, sehat rohani juga mempengaruhi pikiran dan mental. Nah, adik-adik remaja, di zaman sekarang ini aktivitas atau berkumpul kita itu dibatasi. Mungkin kita lebih banyak di rumah. Apa yang dilakukan di rumah? Ya, seperti sosial kalian itu, kalau bukan menunduk dengan HP, rebahan. Sambil memegang atau menonton YouTube dan lain sebagainya. Kadang-kadang gerakan kalian itu menjadi kaku dan lemas. Kalian juga butuh olahraga. Tapi kan dilarang sekarang untuk keluar rumah, dibatasi. Mungkin bisa olahraga sambil nonton YouTube. Ada aerobik misalnya. Atau melakukan kegiatan-kegiatan bermain musik, belajar di YouTube, dan lain sebagainya. Ini penting kita seimbangkan. Kadang-kadang atau timbul pertanyaan sekarang, mana lebih banyak kalian lakukan? Pegang HP, rebahan, dibanding pegang HP menggunakan untuk hal-hal rohani. Sekarang banyak ibadah virtual. Seperti saat ini juga kita melakukan ibadah atau merenungkan firman Tuhan. Tetapi seberapa persen dibanding dengan kalian memegang HP untuk menonton konten-konten lain, konten artis yang mempunyai youtubersnya banyak dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diseimbangkan. Kita harus berhikmat untuk senantiasa menggunakan waktu kita dengan baik, menggunakan waktu untuk ibadah, menggunakan waktu untuk juga menambah pengetahuan walaupun dalam kondisi yang terbatas. Kita bersyukur hidup di zaman yang mempunyai teknologi yang canggih. Kita bisa belajar banyak hal melalui internet, melalui online. Dan kita manfaatkan juga untuk kebutuhan rohani kita. Tentu kita senantiasa harus seimbangkan semuanya. Ada kebutuhan fisik, kebutuhan untuk pengetahuan, juga kebutuhan rohani. Tuhan senantiasa menolong dan memberikan kita hikmat dan tetap mengasihi, mencintai akan Tuhan dan terus mendekatkan diri walaupun kita dibatasi saat ini karena pandemi. Tuhan tetap dimuliakan dan kita senantiasa mengasihi Tuhan. Amin.